Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan salam berbudaya hukum untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan fisik serta kesehatan pikiran. Agar apa? Agar kita selalu dapat mensyukuri dengan cara apa? Kita sebagai kaum akademisi, ya, kita mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Allah itu dengan cara kita belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita coba membahas mengenai hukum lingkungan. Hukum lingkungan ini sebuah disiplin atau bagian dari ilmu hukum yang mungkin beberapa tidak tahu sebelum masuk dalam perkuliahan di fakultas hukum, ya, mungkin bayangannya dulu apa sih, kita belajar hukum itu hanya belajar pasal demi pasal atau apa. Nah, ini kita ternyata mengkaji juga, hukum juga mengkaji mengenai permasalahan lingkungan. Subtopik atau bahasan-bahasan dalam hukum ini sangat luas, hampir di semua sektor, ya, kehidupan kita selalu akan kita sangkutkan, kita kupas, ya, kita sangkutkan dengan ilmu hukum. Saya yakin teman-teman, ya, yang sudah masuk kepada ilmu hukum, belajar ilmu hukum sebagai nanti sarjana hukum, semakin kesini akan merasa semakin tertarik. Karena apa? Banyak sekali kajian-kajian, ya, objek kajian ini jadikan bahan untuk berdiskusi, bahan untuk belajar. Salah satunya apa? Dengan lingkungan, kita mengkaji lingkungan. Kenapa saya akan bahas tentang lingkungan dan patut tidak hukum lingkungan ini untuk dibahas secara lebih detail, menarik atau tidak. Mari kita mulai dengan permasalahan ini, pengantar saja untuk kita belajar pada hukum lingkungan, ya. Apa itu hukum lingkungan sebenarnya? Atau kita menyebutnya environmental, ya. Lingkungan kan environmental law. Environmental law ini merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum. Hukum lingkungan ini sepakat, ya, hukum pidana, ya, kemudian hukum perdata, itu kan hukum administrasi negara, itu disiplin ilmu hukum yang udah lama, ya, sering kita kaji. Nah, kita sekarang mengkaji lingkungan, tapi tidak dikaji. Coba teman-teman lihat, sebelum kita masuk ke permasalahan lingkungan di sekitar kita, ya, atau paling tidak melihat kita, permasalahan lingkungan itu banyak tidak, ya. Coba misalnya di daerah kita ada namanya sungai, kemudian di zaman kita flashback, di zaman waktu saya kecil, atau kalian kecil itu, ketika kalian bermain yang kampung namanya yang berasal dari kampung, seperti saya ini, itu kalau kita main dulu, kebetulan saya itu dulu dekat dengan Solo, Mas. Jadi di pinggir Bengawan Solo itu, di sana waktu saya kecil itu airnya jernih, airnya sangat jernih. Kemudian ketika sore, saya bersama teman-teman menghabiskan, ya, waktu untuk bermain hampir sore, habis sekolah, ya, pulang jam 12-an, tidur sebentar, kemudian bermain menghabiskan, ya, sampai jam 5 sore di sana, menghabis waktu di sana bersama teman-teman. Di sana terlihat indah sekali. Pinggirnya sungai itu rindang pohonnya, kemudian bersih,
walaupun ada pepohonan itu, pepohonannya itu tidak pepohonan yang seperti apa ya, yang kotor, itu bukan, tapi bersih. Kemudian ketika musim kemarau, itu teman-teman tahu bahwa di tengah sungai Bengawan Solo itu kalau pas musim kemarau airnya kan surut. Kemudian di tengahnya itu ada namanya, kalau tempat saya Gisip, artinya permukaan ya, daratan sungai itu, pasirnya itu di tengah sungainya itu terlihat, pinggirnya ada aliran air. Nah disitulah, di tengah-tengah sungai itu ada pasir ya, gundukan pasir gitu ya, di situ yang luas. Ketika sore kita bermain di sana, menghabiskan waktu di sana. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain bola voli ya, ada yang di pinggirnya itu mancing, kemudian ada yang bercocok tanam ya, warga sekitar itu ya, kemudian ada yang bermain perahu. Nah itu fotografi ketika waktu dulu. Di sana ada namanya Utopia ya, Utopia. Kita mampu membayangkan keindahan-keindahan dunia ya. Ketika teman-teman ngajak temannya datang menikmati alam, itu namanya Utopia. Kita mampu ya berpikir, mampu berimajinasi tentang keindahan alam. Jadi apa? Jadi ketika kita datang dengan begitu penatnya ya, ke permasalahan dunia, itu kita datang hilang, itu namanya Utopia. Apa? Kita bisa berimajinasi tentang keindahan-keindahan di sana. Namun yang ada saat ini sudah berapa tahun, berarti sekitar 20 tahun ya, 30 tahun saat ini berbanding terbalik. Sekarang rusak. Rusak. Jangankan kita bisa menikmati, kita tidak bisa menikmati lagi. Tadi daerah-daerah yang pasir, gundukan pasir itu sekarang sudah tidak ada. Karena apa? Disedot penambang pasir liar. Nah, airnya bagaimana kualitas air? Airnya sekarang jenuh sekali, kotor ya, sudah tidak bersih lagi. Nah sekarang anak-anak sekarang tidak mungkin bisa menemukan Utopia yang saya temukan di waktu saya kecil. Nah itu, ini adalah salah satu permasalahan lingkungan hidup. Coba kita kaji, apa permasalahannya? Tadi saya sebutkan ada penambang pasir, salah satu penyebab. Kalau kita kaitkan konteks ada permasalahan ya, kita kaitkan berarti ada sumber permasalahannya, pembuat masalah. Di sini ada penambang pasir. Ini salah satu contohnya yang merusak. Nah, inilah salah satu kajian mengapa ada subdisiplin ilmu namanya hukum lingkungan. Artinya apa? Ada hukum ya, ada lingkungan. Hukum apa? Sudah paham ya. Kemudian lingkungan apa? Kita kaitkan konteks hukum dalam membahas mengenai lingkungan, permasalahan tentang lingkungan ya, bagaimana penyelesaiannya. Nah, itulah konteks hukum lingkungan. Apa perlunya, Pak? Nah, kalau kita bertanya apa perlunya, Pak? Sangat perlu sekali. Kenapa saya katakan sangat perlu sekali? Hukum lingkungan ini justru semakin kesini semakin berkembang bahasanya. Karena apa? Permasalahan lingkungan ini yang sangat kompleks. Kali ini kita bisa bicara mengenai permasalahan hukum lingkungan ini sangat kompleks. Kenapa? Ya karena kalau kita rujuk dalam jurnal-jurnal ya, kemudian dalam buku-buku, itu selalu kita temukan berbagai macam judul ya, judul buku, judul jurnal, artikel ya, itu dengan topik pembahasan yang luar biasa tentang lingkungan. Kenapa? Ya karena permasalahan lingkungan itu selalu ada, selalu timbul ya. Contoh di daerah kalian, misalnya ada pembuatan pabrik semen, muncul itu permasalahan di situ ya. Permasalahannya apa?
ketika pabrik itu didirikan, misalnya salah satu permasalahan ya, pabrik ya didirikan, namun kita lihat keseimbangan alam, keseimbangan lingkungan, berapa yang harus hilang dari munculnya pabrik semen tersebut. Butuh apa? Makanya kita butuh kajian lingkungan sebelum mendirikan pabrik, ya, mendirikan usaha industri, butuh semuanya AMDAL, ya, ada izinnya, analisa mutu dampak lingkungannya ada, kira-kira pabrik itu memberikan efeknya ya antara kebaikan sama kemudorotannya itu lebih banyak mana, kan begitu. Namun semakin kesini teman-teman semua, terkadang kita abai apa? Abai instrumen hukum ya, instrumen hukum. Contoh masih dalam perizinan lingkungan tadi ya, misalnya ada usaha yang mau didirikan ya, kadang kala ini juga timbul permasalahan baru. Apa? Izin, kan ada instrumen izin. Izin ini memang ada, namun terkadang apa? Oknum yang mengurus atau membuat perizinan sebagai institusi, instansi yang berwenang membuat perizinan ini justru membuka pintu luas ya, membuka pintu yang lebar. Oke, ada perizinan, tapi apa? Sudah ya, harusnya ini misalnya lahan yang tidak boleh digunakan untuk industri, kalau kita punya uang, punya power, punya birokrasi yang matang, sudah tabrak saja. Ini kenyataan. Nah, ini kenyataan yang kita nggak tahu. Ini hal demikian ini karena manusia yang semakin rakus, hal tersebut, instrumen hukum itu diabaikan, walaupun kita sudah ya, orang hukum sudah berupaya merumuskan norma terbaik ya, birokrasi merumuskan norma terbaik ya, namun aturan itu berusaha kita langgar dengan sendirinya. Terkadang pikiran seperti itu yang salah kaprah. Kita tidak pernah membayangkan kira-kira resiko apa ke depan yang akan muncul, apalagi kita berbicara masalah lingkungan ya. Coba kalau kita rujuk ya, kita lihat dalam kurun waktu 10 tahun yang lampau, panas di daerah kita, panas ya, suhu siang hari itu, suhu panas bumi itu rata-rata berapa? Dulu waktu kecil saya itu suhu rata-rata itu sekitar 32 ya, 33. Namun sekarang itu sudah luar biasa sekali panasnya. Itu permasalahan loh teman-teman. Tidak boleh, atau kita tidak boleh menganggap sepele terhadap masalah itu. Karena apa? Lingkungan itu punya daya tampung ya, atau daya dukung untuk kehidupan kita. Nah, ingat, memang sifatnya hukum lingkungan ini tidak ya, semua tindakan yang kita berikan pada lingkungan ini sifatnya tidak langsung, feedbacknya itu langsung kembali secepat mungkin, namun efeknya jangka panjang. Apa tadi mengenai panas bumi tadi? Hutan-hutannya ternyata hilang, hutan-hutannya banyak digunduli, illegal logging ya, kemudian masyarakat banyak menebangi dengan alih fungsi. Saya tidak mau jauh tentang membahas tentang hutan dulu, mungkin di pertemuan berikutnya, karena memang saya konsentrasi memang dalam hukum lingkungan, nanti konsentrasi kehutanan, kajian kehutanan, memang banyak saya kupas di sana. Namun ini masih pengantar dasar mengenai hukum lingkungan. Itu salah satunya mengapa dasar hukum lingkungan itu ya patut kita kaji dan harus kita kaji, tidak boleh kita abai. Permasalahan lingkungan selalu ada, dan itu kita harus jadi manusia yang bijak. Manusia yang bijak terhadap lingkungan. Sedikit saja kita kupas mengenai environmental law. Hukum lingkungan apa itu? Instrumen hukum yang mengatur tatanan tentang lingkungan. Kalau Munajat Danusaputro itu boleh berkata adalah hukum ya, hukum lingkungan, hukum yang mencoba mengatur tatanan tentang lingkungan. Hukum itu sudah paham.
norma lah ya, norma yang telah dibentuk, kesepakatan konvensi oleh masyarakat, kemudian dirumuskan, bisa tertulis maupun tidak tertulis, itu secara umum. Kalau kita sekarang secara normatifnya, ya segala aturan yang tertulis ya, yang disepakati oleh masyarakat, kemudian terdapat sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap norma tersebut, itu hukum. Kemudian tata lingkungan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kestabilan, keseimbangan lingkungan, ini tata lingkungan. Faktornya apa? Faktornya banyak sekali. Faktornya ya abiotik, biotik ya, abiotik yang makhluk hidup ya, yang biotik itu makhluk hidup, yang abiotik yang ciptaan Tuhan yang tidak hidup ya, pegunungan ya, kemudian perbukitan, itu abiotik. Nah, tata lingkungan berarti lingkungan itu tertata. Bagaimana caranya menata lingkungan itu agar tetap asri ya? Bagaimana? Coba kita analogikan. Berpikirnya begini. Manusia, kira-kira teman-teman ini ketika di lingkungannya, di lingkungan tempat tinggal ini, taruhlah lingkungannya itu buruk, pencemaran udaranya luar biasa, limbahnya luar biasa, got-gotnya kotor sekali ya, kemudian untuk mencari tempat yang bersih itu sangat susah sekali. Apa yang saudara-saudari lakukan kira-kira? Waktu kita yang kita miliki itu akan habis ya, digunakan untuk apa? Untuk membenahi lingkungan yang ada. Ya enggak? Kita tidak akan pernah bisa diam. Tidak mungkin kita bisa menikmati. Karena apa? Karena tadi kita fokus saja. Misalnya mengenai limbah yang terlalu banyak nih, limbahnya. Kita akan, waktu yang kita miliki ini akan dihabiskan untuk mengurus ya, yang tadi loh, limbah-limbah apa bisa hilang dari lingkungan kita. Kemudian ketika banyak sampah, ya sudah, banyak sampah, kita akan sibuk bagaimana caranya ya mengambil sampah, membersihkan got, membersihkan lingkungan sekitar. Ya, kita tidak akan bisa menikmati lingkungan kita. Karena apa? Karena tata lingkungan yang rusak tadi, yang belum seimbang. Kemudian hukum lingkungan ini menjadi salah satu sarana penunjang apa? Supporting measures. Ya, supporting measure atau sarana penunjang dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, menjadi salah satu sarana penunjang di samping institusi dan keuangan. Apa maksudnya? Hukum lingkungan ini jadikan salah satu sarana penunjang di samping institusi dan keuangan. Artinya begini, ini dalam konteks kenegaraannya. Negara tercipta untuk melindungi warganya, ya, melindungi warganya, karena sebagian hak-hak warganya ini diberikan kepada negara. Dalam arti pemerintah harus mengurus, mengurusi semua kebutuhan masyarakat, harusnya begitu. Ya, dalam hal lingkungan ini, ya, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ini, institusi atau negara, tangan panjangnya adalah pemerintahan yang bekerja. Itu institusinya. Nah ini institusi kalau kuat, oke. Ya, institusi kuat, oke. Bisa mengelola lingkungan secara baik. Kalau institusinya jeblok, nah ini permasalahan lagi. Tadi kan salah satu sarana penunjang selain institusi dan keuangan. Lalu bagaimana tentang keuangan? Keuangan salah satu sarana penting. Maksudnya apa? Kalau kita punya uang, ya, kita diam saja di rumah itu bisa datang tuh makanan sekarang ke rumah kita. Artinya apa? Kita bisa membeli melalui online, ya, pengantar itu. Ada aplikasi online itu. Kita punya uang, anggaran di sini.
Kalau negara anggarannya banyak, ringan itu permasalahan pengelolaan lingkungan. Negara bisa rekrut kalian, bisa rekrut saya sebagai ini loh, lawyer-lawyer penegak lingkungan hidup. Ditaruh sanat lingkungan hitam, ya, para rimbawan-rimbawan yang banyak difasilitasi, ya, mobil patroli, senjata untuk yang lengkap, ya, kemudian fasilitas-fasilitasnya itu dipenuhi karena kita punya anggaran. Itu institusi dan anggaran, dua hal tersebut. Namun jika tidak ada sarana lain, yaitu apa? Hukum lingkungan inilah yang menjadi sarananya. Kok bisa, Pak? Bisa, sangat bisa. Ini salah satu yang bisa bisa salah satu sarana yang menunjang, sangat menunjang terhadap pengelolaan lingkungan. Begini, hukum lingkungan berarti kita bentuk, negara ini membentuk instrumen hukum untuk apa? Untuk menekan setiap tindakan perusakan dalam lingkungan hidup. Dulu tidak ada sanksi, ada norma hukum, ada sanksi. Ada sanksi, orang enggak cenderung takut. Yang takut, yang tidak takut juga masih banyak dengan instrumen hukum. Yang tidak takut padahal tahu hukum juga banyak, kan gitu. Itu permasalahannya. Hukum itu dibuat tapi banyak juga yang enggak. Nah, inilah kehidupan kita. Itu ya maksudnya, ya. Salah satu sarana penunjang juga di samping institusi dan anggaran. Begitu teman-teman, untuk kesempatan kali ini hanya pengantar dalam hukum lingkungan. Kita sambung dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Pesan saya, mari kita jaga lingkungan, ya. Karena apa? Lingkungan ini adalah hak bagi kita semua, ya, hak bagi anak cucu kita. Kita tidak boleh naif, tidak boleh egois, bahwa anak cucu kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang asri. Begitu teman-teman, terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.